adakah dalil bertasawuf? Mungkin itu banyak orang bertanya ya. Tasawuf itu objeknya banyak, dan setiap objeknya ada dalilnya, ada penjelasannya. Kebanyakan tasawuf yang dipelajari orang itu tasawuf tazkiyatun nafs. Apa arti tazkiyatun nafs? Penyucian jiwa. Ada tasawuf yang lebih tinggi, itu tasawuf ihsani. Anta abudallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah, kalau terjemahan saya ya, engkau ibadah, engkau mengenalnya dengan cara engkau melihatnya. Jika engkau tidak merasa melihatnya, maka rasakanlah bahwa dia melihatmu. Jadi ada dua khas orang bertasawuf. Tasawuf pertama tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itulah kemudian turunannya talqin zikir, lalu tobat nasuha, bahkan tobat dulu baru talqin seharusnya ya, baru masuk ke zikir khafi, zikir jahri. Nah, macam-macam tarekat. Khusus Naqsyabandiyah itu zikirnya khafi. Jadi zikir ba'da sholat itu bukan zikir Naqsyabandiyah, itu zikir ahli fikih aja. Afdalu dzikri la ilaha illallah itu bukan bagian dari tarekat. Yang tarekatnya mana? Yang masuk ke kelambu itu khalwat, berkhibah, bersuluk. Dan dimulai dengan zikir qalbu, mengamalkan ayat Al-Quran, wazkurisma rabbik, sebutlah nama Rabbmu. Siapa nama Rabbmu? Nama pencipta kita siapa? Allah. Itu kan? Dalam surah Al-A'raf 205, wazkur rabbaka fi nafsik, sebutlah nama Tuhanmu, penciptamu, fi nafsik, di dalam dirimu, di dalam lembaga jiwamu. Nah, inilah yang kemudian karena ada kata nafs, muncullah istilah tazkiyatun nafs, termasuk juga surat-surat yang lainnya. Dalam hadis Imam Tirmizi, hadisnya Hasan. Hasan ini level 2 dalam strata ilmu hadis, kualitas hadis. Baginda Nabi SAW manggil Anas bin Malik. Anas ini pembantu, tapi diangkat anak oleh beliau, anak angkat. Pembantu tapi kayak anak angkat. Buktinya apa? Ketika dipanggil, apa kata Nabi? Ya waladi, wahai anakku. Padahal pembantu nih. Wahai, jadi apalagi budak. Bagi beliau pembantu ini bukan pembantu seperti kita, Pak. Dia nggak digaji. Ada nggak pembantu sekarang nggak digaji? Jadi Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, saya mau khidmah, tapi saya nggak punya apa-apa nih anak saya. Anaknya mau khidmahlah kepada Nabi, nggak digaji, Pak. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Gaji telat sehari aja ngomel, ya. Padahal orang tarekat. Ya. Lalu apa kata Nabi? In istata'ta, jika engkau sanggup tidak menyimpan di hatimu, di qalbumu ghisyun. Apa arti ghisyun? Tipuan, kebencian, kebusukan hati. Faf'al, lakukan. Lalu Nabi mengatakan, inilah sunnahku. Siapa yang menghidupkan sunnahku, ya. Ketika rusak, nah, di hadis yang terpisah sama dengan meninggal mati syahid, ya. Bahkan di hadis yang lain al-mi'at syahid, 100 orang mati syahid. Jadi sunnah yang disebutkan di hadis itu bukan sunnah celana jingkrang. Jingkrang masuk bagian dari sunnah, tapi sunnah yang disebut di situ apa? Kolbu. Karena budaya celana bisa berubah, tapi di dalam kolbu ini dia nggak berubah, dia begitu dari dulu. Ini aja model kopiah udah berubah kan ini,
Zaman dulu ada runcing-runcing gini nggak Tuhan? Ya kan ini budaya, salah satu budaya. Saya kenapa pakai kopiah? Karena guru saya masih pakai kopiah putih hitam Pak. Jadi kalau saya pakai serban takut keduluan beliau. Seandainya saya berguru di sini mungkin saya udah pakai serban juga kali, karena sanad sorbannya udah dikasih. Ya. Tapi karena beliau masih pakai kopiah, kalau di Jakarta itu ada lagi guru kita, itu pakai kopiah, jarang pakai serban, sesekali pakai serban. Beliau kadang-kadang nyamar, ya akhirnya kita nggak berani. Kalau di sini kan sudah kebentuk ya, karena sudah dizahirkan, maka asik lah, nggak ada rasa malu, nggak risih kan, nggak risih kesini pakai serban, ya. Jadi apa sunnah yang dimaksud di hadis ini? Sunnah qalbiyah, sunnah batin. Ini hadisnya jelas bahwa ajaran tasawuf memang ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teknik kalau ketemu Nabi, dipegang Nabi langsung bersih kolbu. Jadi mandang Rasulullah langsung kolbu kita selesai. Tapi Rasulullah bisa kita pandang nggak sekarang? Secara fisik sudah wafat, benar. Maka memandang beliau lewat siapa? Kata Nabi, tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung yang melihat aku dan percaya kepadaku. Ini hadisnya setelah kita gabung kualitasnya jadi sahih li ghairihi. Ya. Ada banyak riwayat Ahmad, riwayat Imam Ibnu Hibban dan imam yang lain. Apa kata Nabi? Beruntung, berkah orang yang melihat aku, percaya kepadaku. Tidak melihatku, beruntung yang melihat orang yang berguru kepadaku, yang pernah melihatku. Nggak melihat murid Nabi, murid dari muridnya Nabi. Dan itu disebutkan dari Ahmad Sab'an. Nabi menyebutkan sampai 3 generasi, 4 generasi, sampai 7 generasi. Jika beliau mau sepanjang-panjangnya. Maka ahli hadis ada namanya musalsal birru'yah. Musalsal artinya menirukan cara melihat, cara meriwayatkan hadis. Jika gurunya mengatakan saya melihat guruku, maka dia juga mengatakan saya melihat guruku, sampai ujungnya melihat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya musalsal. Dalam thariqah namanya robitoh. Ada kan di sini robitoh, Tuan? Wajib itu. Nih saya kasih tahu kunci belajar zikir biar gampang. Jadi thariqah itu tekniknya 2 aja. Satu riyadhah, yang kedua robitoh. Dari mana dalilnya nih? Tadi riyadhah. Riyadhah di situ ada latihan, zikir, suluk, khalwat, mujahadah, baca Quran, zikir 5.000, 11.000, 70.000, tahan napas, la ilaha illallah. Itu semuanya zikir riyadhah. Ini sudah pasti. Ya, kalau orang bersuluk sudah paham maksud saya. Ya. Ada jalur kedua, jalur pintas. Jalan tol. Udah ada tol kan di sini? Udah ada ya? Dulu nggak mau kan? Sekarang mau pakai. Bersyukur lah ya. Seseorang datang ke Nabi. Di riwayat disebutkan Abu Darda, Abu Zar atau sahabat yang lain, atau Badui. Jadi ternyata bukan satu orang yang nanya. Apa pertanyaannya, wahai Rasulullah? Nanti kalau masuk surga, engkau di mana, aku di mana? Apa jawaban Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Coba buka semua literatur tentang robitoh. Apa intinya? Bukan nyembah guru seperti yang diterjemahkan oleh musuh-musuh tasawuf. Apa terjemahan robitoh? Mencintai guru. Karena kita nggak ketemu Nabi, maka kita mencintai pewaris Nabi. Guru adalah pewaris Nabi. Buktinya apa? Dia punya sanad, punya silsilah. Maka kita cintai beliau karena cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita cinta kepada zuriat Nabi karena cinta kepada Nabi
Sallallahu alaihi wasallam. Mau yang cepat gak? Robitoh Pak. Ya, Robitoh paling cepat. Kirim doa, senangkan beliau, khidmah kepada beliau. Maka waktu dulu ayahanda saya suluk, itu banyak kejadian. Yang sukses zikir, yang sukses suluk bukan orang suluk, tapi yang masak. Dulu kalau di surau-surau kan ada ahli masak, itu sendiri. Dia masakin orang, dia bangunin orang. Yang di atas belum bangun, dia udah bangun dulu. Sembari dia bersihin berasnya dibersihin sambil zikir, ya Allah ya. Lailatul Qadar datang, dia bangun duluan, yang di atas masih ngorok. Nah, ini jadi suluknya yang ada di negeri kita, mohon maaf, itu baru belajar suluk. Suluk yang sebenarnya itu paling di antara mereka 40, paling satu doang yang 1, 2, 3 yang serius. Karena suluk yang asli ngurangin makan dan tidur. Tapi suluk kita masih makan dan tidur. Nah, kembali ke hadis yang tadi. Apa kata Nabi? Jika engkau sanggup berpagi hari, masuk sore hari, tidak menyimpan di hatimu rasa benci, rasa hasad, rasa iri, dengki kepada siapapun, faf'al, lakukanlah. Itulah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka tugas kita, apalagi di hadapan saya banyak para guru, kita ngajar itu coba ngajar pakai kolbu. Bagaimana cara ngajar pakai kolbu? Jangan langsung dimulai kalau ngajar. Karena kita bukan Rasulullah, belum tentu kita ini waliullah. Sebelum belajar, kita ajak dulu semua siswa santri kita itu berkoneksi dengan Allah. Maka jangan malu-malu memulai Al-Fatihah atau doa sebelum belajar itu. Kalau bagi saya itu wajib itu, ya, minimal sholawat. Baca sholawat Allahumma sholli ala. Ya, makanya tadi saya sholawat ya. Itu cara saya masuk gitu. Kalau Bapak Ibu belajar tentang ilmu gelombang otak, orang itu nggak bisa dibentuk sampai gelombang otaknya santai. Namanya theta. Ini sekarang nih kalau udah masuk ke beta ini. Makanya kalau saya ngomong ngangguk-ngangguk. Tapi kalau saya pernah masuk ke beberapa majelis thariqat, itu dia dari sudut tuh sudah mau nyerang terus tuh. Kita cobain nih Ustadz nih. Kalau dia emang ahli zikir, mantap. Kalau enggak, tumbang. Wah, ya kita lawannya pakai sholawat aja. Emang siapa yang bisa ngelawat sholawat Pak? Mau zikir kayak gimana, mau sihir kayak gimana di luar sana, sebut nama Rasulullah, semuanya netral. Jangankan dia, langit pun terbuka. Gak usah khawatir. Jadi kita tuh gak usah belajar ilmu aneh-aneh untuk jaga diri. Banyakin sholawat. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, guru-guru mau ngajar tuh minimal ajak bismillah, doa, kalau bisa Fatihah. Kita tahunya bahwa surah Al-Ikhlas yang paling tinggi, benar? Enggak, yang paling tinggi Al-Fatihah. Al-Fatihah apa yang paling tinggi? Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran nilainya. Kalau Al-Fatihah kullul Quran, semua isi Quran ada di Al-Fatihah. Mulai dari basmalah, bismillah itu intinya Al-Quran semua. Ya. Kalau kita belajar ilmu huruf namanya, itu dahsyat, itu ada di bismillah semua. Makanya semua ayat, semua surat ya, semua surat dimulai dengan basmalah atau ditutup dengan basmalah. Kecuali satu surat disembunyikan basmalahnya. Surat apa itu? Di mana bismillahnya Pak? Ada nggak bismillahnya? Nggak mungkin ada surat nggak ada basmalah. Ibnu Abbas protes kepada Utsman bin Affan ya. Apa kata Ibnu Abbas? Saya mau konfirmasi wahai Tuan Khalifah. Ini bukan Khalifah Thariqat, ini Khalifah Amirul Mukminin. Mau apa engkau wahai Ibnu Abbas? Apa jawaban beliau? Saya dengar dalam mushaf yang kau tulis, yang kau salin, yang kau perintahkan salin,
tidak tertulis basmalah pada surat. Ya, berarti dalam mushafnya Ibnu Abbas ada bismillahnya. Gitu. Terus di mana bismillahnya, Pak? Coba dari awal sampai akhir. Di sini kalau mau tawajuh baca ini enggak Tuan Khalifah? Laqad ja'akum. Enggak apa? Ya lazi ya itu nafsul mutmainnah. Ya. Oh, bisa banyak. Oh, berarti udah kembali ke aslinya itu. Ke Rijabah Abi Kubais dulu bisa setengah jam baca Quran dulu. Ya kalau yang aslinya orang mau tawajuh itu ada yang baca Quran 1 juz, setengah juz, ada yang khataman Quran baru tawajuh. Ya. Atau kalau enggak cari ayat-ayat tentang tazkirah yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana, Pak? Bismillahnya. Yang ada Rahman Rahimnya di mana? Makanya ada laqad ja'akum. Hafal enggak tuh? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang dapat nama Rauf Rahim di Quran selain Allah itu cuma Nabi Muhammad. Supaya beda dikit digantilah Rahman dengan Rauf. Wabil ada baknya loh. Bismillahirrahmanirrahim. Bil mu'minina raufur rahim. Ya. Dan bi di situ bi bisa arti kepada, bisa dengan orang beriman, terhadap orang yang percaya. Dia Muhammad Rauf Rahim. Rauf artinya sama, Maha Penyayang. Rahim juga Maha Penyayang, tapi khusus untuk orang beriman, untuk orang-orang bermakrifat. Berarti ada Rahman Rahim di situ? Ya, ada ya. Kebanyakan kita kan berkata gini, Taubah itu tidak ada bismillah karena ayat perang. Loh, Al-Anfal juga ayat perang, ada bismillahnya. Ternyata ditaruh di bagian belakang. Ya. Berarti Rasulullah itu inti dari basmalah, Pak. Ini bukan kajian berat, ini kajian biasa aja ini. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu menyebut nama Allah plus nama Nabi Muhammad SAW. Karena Rahim itu bagian dari nama Nabi SAW. Maka kita kalau baca Bismillahirrahmanirrahim sebenarnya kalau ngerti maknanya itu sudah sama dapat nilai Quran. Cuma kan tidak semua orang memahami makna itu. Ya. Supaya masuklah makna Bismillah, maka guru mengijazahkan zikir Allah di kolbu, supaya sentuhan di kolbunya lebih awal daripada di lisannya. Nah, kolbu kita ini kan sudah bertahun-tahun hidup. Di dalamnya ada noda. Ini kita ngomong nih, ngomong sedikit sombong saja, itu langsung ada noda hitam. Merasa lebih dikit, langsung ada noda hitam. Iri, langsung ada noda hitam. Ngomongin zawiyah, surau, tarekat lain, apalagi aliran lain, dengan penuh kebencian langsung ada noda hitam. Sudah berapa noda hitam di sini? Itu sebabnya di Quran awalan wa akhiran, semuanya dari awal sampai akhir isinya menyebut nama Allah. Apa goalnya? Membersihkan noda hitam yang ada di kolbu, biar bersih itu. Tapi dia kalau udah bersih, kita lakukan kembali, dia muncul lagi, kambuh. Noda hitam itu kambuh. Nah, ini yang bahaya. Jika suatu saat dia kambuh, maka diperlukan sebuah komunitas, guru, kawan yang bisa kemudian menarik kita kalau kita lagi kambuh. Ya, di situ perlu ada ikhwan, ada sahabat, ya, ada guru yang mentarbiyah kita. Gimana Tuan Khalifah? Cukup ya. Baik. Ya, saya udah dikode oleh Bang Adam nih. Ya, Adamnya hidup lagi soalnya. Ya, Hawanya belum ketemu tuh. Baik Bapak Ibu Saudara sahabat dimuliakan Allah, Tuan Khalifah,
Semoga pertemuan kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada kalam yang tidak tepat, jika ada adab yang tidak berkenan. Saya minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada kita semua. Semoga Allah ridhai, Allah tutup aib kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.